Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, sebagaimana sebelumnya kita akan lanjutkan. Di sini kita berusaha untuk menggali potensi diri dengan cara bertukar pikiran di majelis ini. Ya, gimana ya? Seperti yang dilakukan di kampus juga seperti itu. Sekarang teknik pengajarannya tidak satu arah. Dosen tidak boleh mendoktrin mahasiswanya, tapi dosen menjadi jembatan kepada mahasiswanya agar mahasiswanya dengan potensinya masing-masing itu punya, kalau saya ide bisnis. Nah, jadi saya tidak boleh, kamu harus bisnis makanan, harus bisnisnya tidak boleh. Digali, dosen menjembatani untuk menggali. Ayo, kamu punyanya apa? Potensimu apa? Latar belakangmu apa? Ilmu kita bareng-bareng, ya kan? Untuk mendalami silakan dalami sendiri. Gitu ya Pak Manto ya. Jadi nanti sekarang sudah pakai AI Pak Manto, lo kan? Meningkat kan ya Pak Manto ya? Sudah meningkat, kalah di counter lagi. Ya. Ya, jadi dengan majelis ini semoga harapannya kita bisa membuka nur, kemarin nur kita, sehingga kita menjadi hamba yang bisa mencerminkan sifat-sifat Allah di sana. Baik, monggo Dr. Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-24, di antara karunia Allah bagi hambanya. An Abi Darin Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fasta'imuni at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lang tabalughu darri fatadurruni wa lang tabalughu naf'i wa tanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana koso dalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa sa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman
wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, bahwasannya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, ya setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadaku hingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya saja orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Maka wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Wih, panjang ini ya hadisnya ya. Luar biasa. Walaupun kesimpulan akhirnya sederhana. Allah Maha segalanya, ya kan? Baik, kita coba bongkar sedikit-sedikit, pahami sedikit-sedikit terkait dengan hadis ini. Di sini disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Ya. Apa Pak Manda hadis qudsi itu? Hadis dari Allah. Semua ada hadis dari Allah. Semua. Omongannya Allah, pembicaraannya Allah langsung. Itu Al-Qur'an. Bedanya sama Al-Qur'an apa? Ya sama-sama dengan. Enggak, sama dengan lain. Gimana hadis qudsi itu yang seperti apa? Yang itu terang. Saya makna dan lafadznya, kalau Al-Quran itu kan dari Allah. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Kalau nggak salah. Iya, sederhananya seperti itu. Semuanya dari Allah. Hanya yang membedakan kalau Al-Quran itu teksnya dari Allah juga, ABC-nya dari Allah, ya kan? Tapi kalau hadis qudsi ini maknanya dari Allah, teksnya dari Rasulullah, seperti itu. Walaupun di sini ada banyak, di sini disebutkan menurut beliau pengarang buku, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi adalah satu, Al-Quran dari Allah, lafadz dan maknanya. Adapun hadits qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Ya. Yang kedua, Al-Quran seluruh ayat-ayatnya itu pasti tidak ada keraguan karena mutawatir, dan Allah menjaminnya. Sedangkan hadits qudsi tidak diriwayatkan dengan mutawatir,
ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Karena tetap itu ada yang mendengarkan kan, seperti itu menurut beliau ini. Yang ketiga, Al-Quran membacanya adalah ibadah. Orang yang membacanya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, ya kan? Dan dibaca dalam sholat. Sedangkan hadits qudsi tidak seperti itu. Kemudian kalimat yang dibaca dari Al-Quran dikatakan ayat, sekumpulan ayat dikatakan surat, sedangkan hadits qudsi tidak demikian, ya kan? Lafadz Al-Quran mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak. Ini ada beberapa poin yang menarik di sini, yaitu hadis qudsi mungkin tidak bisa dijadikan surat pendek, ya no anda ya. Baik, itulah sedikit definisi tentang perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Kita masuk ke hadis yang panjang ini. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu haram atas kalian. Ini gimana? Zalim kedua atas diri Allah dan diri sendiri. Baik, sampai sini dulu di antara kalian. Sungguhnya aku mengharamkan diriku, Allah, dan menjadikan haram di antara di manusia. Sekarang zalim itu apa, Pak Manto? Zalim. Hah? Menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang. Definisi menyakiti itu seperti apa? Ya kan? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, menyakiti. Ada yang mengambil hak dan lain. Ada yang menyakiti. Mengambil hak. Hak kebahagiaan. Hak bahagia. Nggak lagi. Emang kenapa? Seperti ini. Hak macam-macam. Makanya itu diusahakan kita berinteraksinya seperti ini, sehingga kita tahu, oh, kita punya pandangan seperti ini. Ya kan? Jadi mungkin tidak seperti dulu ketika seorang yang menyampaikan di sini itu harus ditelaah secara mentah-mentah, sehingga misalkan gini, Pak Manto sukanya mencari suasana tombok hati, ya kan? Kalau saya disuruh seperti Pak Manto repot. Saya mau main celok sana, main celok sini, mau terus kapan nyarinya? Ya Manto ya, seperti itu. Sebaliknya juga Pak Manto juga repot, mana waktu bacanya tidak ada, ya kan, seperti itu. Baik, zalim ini apa? Selainnya, Andika? Tidak melakukan sesuatu tidak pada seharusnya. Tidak seharusnya. Pastinya semuanya alat ukurnya apa? Variabel yang untuk dikatakan tidak punya batasannya, ini menyakiti dan tidak menyakiti, batasannya apa ya? Aturan Al-Quran dan Sunnah. Permasalahannya objeknya siapa? Menyakiti siapa? Mengambil hak siapa? Tidak seharusnya kepada siapa? Ada kucing. Ini nanti membedakan dengan, kalau saya nih, membedakan dengan, nah ini,
Apa bedanya? Zalim bukannya satu kemaksiatan. Makanya itu. Tergantung apa? Nah itu, tergantung apa? Zalim bukannya kemaksiatan, betul. Bedanya apa? Syirik itu termasuk zalim. Hah? Syirik itu termasuk Kedoliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Heeh. Syirik itu Zalim yang sangat besar. Oke. Tapi secara umum apa bedanya? Walaupun nggak detail banget ya, kita belajar secara umum aja. Kira-kira definisinya sama kan ini? Apa kira-kira? Ada bedanya tuh, maksiat sama syirik. Maksiat sama zalim. Maksiat itu terhadap Allah. Hah? Kalau zalim terhadap manusia. Nah itu ya, ini yang menarik dari Pak Manto ini. Kalau maksiat ini kepada Allah secara umum ya, secara umum tidak khusus ya. Ini kepada Allah. Kalau zalim ini lebih cenderung pada manusia. Ini menarik ini. Mungkin ini yang benar, iya kan? Mungkin ini yang benar. Walaupun tadi ada teks hadis yang menyebutkan syirik adalah zalim besar, iya benar, tidak apa-apa. Tapi secara umum kita membedakannya seperti apa yang disampaikan Pak Manto. Maksiat itu mungkin lebih ke arah ke Allahnya, ini kan seperti itu. Ya, jadi ini batasannya apa? Batasannya adalah kepada makhluk, ya tidak hanya pada manusia, diri sendiri, manusia, ini lainnya selain kepada Allah. Yaitu ya, secara umum, ya kan, secara umum seperti itu. Baik, sekarang dilanjutkan. Ini zalim pada Allah. Zalim. Nah, Allah kemudian menyampaikan di sini bahwa wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Ini maksudnya apa? Ya, diriku Allah itu lah ya. Berarti apa? Allah tidak akan mendolimi. Mendolimi siapa? Ya, siapapun. Makhluknya. Jadi ini kan statement yang luar biasa dari Allah, ya kan? Jangan ragu terkait dengan janjinya Allah. Ya, kadang kan kita ragu. Ya gampang lagi contohnya di perempatan lagi, ya kan? Ini terlambat nggak? Nah gitu. Ya kan? Seperti itu ya, kalau janjinya Allah, kalau sudah kita tepat segala macam semuanya sudah sudah direncanakan dengan baik, ya kan, insya Allah hadiah itu pasti ada di kita, karena itu sudah janjinya Allah seperti itu. Ya, nih, monggo. Ini bukan berarti Allah bersifat zalim itu. Kan ada kata-kata gini, kenapa Allah itu kok seolah-olah nggak adil? Manusia ini hidup hanya berapa tahun sih? Terus hukumannya abadi. Gitu loh, maksudnya itu kan nggak disifatin dolim. Apa kata-kata orang ini, manusia ini benar nggak kayak gitu? Ya, gimana Pak Manto? Pak Manto jawab ini ya, gimana Pak Manto? Ayo. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena itu tergantung manusianya. Bisa koreksi diri enggak terhadap Allah. Jadi ibadah terhadap Allah. Ya itu. Okay. Ya menarik memang seperti itu, karena apapun yang kita lakukan sebenarnya, ya kan, itu kan ibadah itu tidak mungkin mengantarkan kita ke dalam surga. Itu ya. Jadi aktivitas ibadah kita itu tidak mungkin mengantarkan kita ke dalam surga, tapi aktivitas ibadah ini dalam rangka menjadikan kita hanya sebagai ini saja. Target kita itu hanya ridhonya Allah. Ya kan, seperti itu. Ya berarti seperti yang kemarin Pak Anang. Jemaah dapat segini. Ya, oh ya, itu memotivasi kita bahwa misalkan kemarin hujan waktu jam 3, kemarin jam 3 itu paling
Yang paling menikmati paling Pak Ji sama Pak Manto, ya kan? Karena luar biasa itu. Coba di saat sepertiga malam terakhir, ya kan? Allah sudah janji, barang siapa yang mengangkat tangan pasti aku kabulkan. Malu kalau tidak Allah kabulkan. Hujan lagi juga. Rahmat Allah. Bukan rahmat. Hujan adalah salah satu apa Pak Ji? Hujan adalah terkait dengan doa. Rezeki. Nah, itu waktu-waktu yang mustajabah, Pak. Doa apa kemarin, Pak Pando? Robbana atina rezeki Allah. Nah itu ya Pak, sudah seperti itu luar biasa, ini kan? Nah, itu kita dalam rangka memotivasi kan, kita pengetahuan ini kan memotivasi kita untuk ayo semangat gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita, karena kita ini adalah manusia, ya kan, yang Allah paham betul manusia itu kalau nggak dikasih apa ukuran, ya kan, itu pasti banyak bertanya, sehingga iming-imingnya ya ukuran. Nanti dapat 27 derajat loh, nanti kalau datang dapat sapi, ya kan, datang awal dapat sapi, nanti kamu dapat ini, nanti setelah kajian sholat 2 rakaat dapat haji dan umroh sempurna. Itu kan ukuran-ukuran, ya kan? Nah itulah ya, memang sifat dasar manusia seperti itu. Nanti kamu sedekah ke saya, nanti di akhirat tak kasih, tak kembalikan lagi. Kasarannya sifat manusia. Manusia, iya. Dan Allah itu paham betul, kita itu pasti seperti itu. Coba kita diiming-imingi Allah dengan berbagai macam kenikmatan di surga, bener kan? Mau minta apa bebas, tapi Allah kemudian menyampaikan luar biasa. Kenikmatan tertinggi adalah Bertemu dengan Allah. cuma melihat Allah. Apa gunanya terus dan lainnya? Ya kan? Itu luar biasa itu memang. Karena kita proses, memang kita seperti itu, berproses. Kalau tidak dikasih iming-iming dengan ukuran, ya belewer kita, insya Allah seperti itu. Dan ini kalimat zalim ini, ingat bahwa Allah tidak mungkin zalim terhadap dirinya sendiri, ya, dan tidak mungkin zalim terhadap makhluk. Ketika kemarin hujan tengah malam yang luar biasa, pas waktunya itu meminta, ya dengan sangat yakin bahwa apa yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja waktu dan tempatnya kita tidak tahu. Ya mana ya? Defending dulu. Ya Allah alam. Kasih langsung ya. Siapa tahu? Ya, siapa tahu ketika apa Pak Manto berada di garis putih itu, itulah bentuk, salah satu bentuk terkabulnya doa. Iya, iya kan? Oh coba ini Pak Ji juga sahur lagi, iya kan? Melompok pokoknya situ, luar biasa. Pak Manto juga puasa juga kemarin. Ya. Gitu ya, jadi momen-momen seperti itu kalau tidak dengan ilmu, ya kan? Misalkan Imam Syafi'i, para imam-imam itu dalam satu hidup bisa membuat ratusan kitab, ya kan? Kita gimana? Ya, kita curi startnya ya dari situ, cara cari timing-timing tertentu, ya kan? Yang kita ya seakan kita satu aktivitas dapat banyak, ya mana ya, itu ya. Nah, ini dengan janjinya Allah yakin bahwa di waktu-waktu itu dan apabila Allah sudah menerima permintaan dari hambanya, ya, pasti akan dikabulkan asal gitu tadi sesuai dengan aturannya. Karena kita sangat paham betul kemarin di awal-awal ya. Ada orang yang sudah kesusahan, sudah berusaha maksimal,
ketika mengangkat tangan tapi nah doanya itu tidak jelas kemana karena nah prasyaratnya itu tidak dipenuhi ya seperti itu. Nah ini ya, ini adalah bentuk keharaman Allah mengharamkan kezaliman atas diri Allah. Ini jangan khawatir, doa yang menarik gitu loh doanya itu. Ya manto, ya Allah masukkan aku dalam surgamu. Tok, kurang apa Pak Manto? Kurang tinggi, temu Allah. Nah itu, masukkan aku dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Waduh luar biasa itu. Tidak hanya masuk saja, tapi langsung tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ketika kita diingatkan Allah, diatur Allah, kita ingat doa kita. Matikanlah aku dalam keadaan berjihad. Ya mantu ya. Luar biasa itu. Tapi yang diterima kan hanya orang sholat. Apa? Yang diterima doanya hanya orang sholat. Iya. Ada sholat terima. Wallahu alam juga. Orang-orang kasihan orang-orang yang mualaf, ayo gimana? Boleh saya sholat malah. Dia tidak sholat malah. Kan orang yang sholat. Orang-orang mualaf gimana itu kan? Kalau kita sebagai orang Muslim, tapi kita secara umum ya kita aturan yang kita pakai sebagai orang beriman harus aturan seperti ini kita pakai, ya kan? Ada aturan khusus seperti itu ya haknya Allah itu, ya kan seperti itu. Tidak boleh kasihan. Kita kepada orang kafir itu tidak boleh memvonis. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Saya tahu. Tapi kalau sudah mati silakan, tidak masalah. Jadi ada pemakaman yang orang kafir, pasti kamu masuk surga, masuk neraka. Pasti kamu sekarang lagi disiksa. Iya orang kafir, jelas pasti. Iya, masa terus kita ada orang mati, orang kafir mati, situ semoga husnul khotimah, almarhum siapa lu kan? Almarhum kan artinya apa? Semoga Allah merahmati. Bagaimana wong Allah sudah janjinya di dalam Al-Quran akan disiksa kubur, akan disiksa nanti masuk neraka kok. Iya, almarhum sih ini kita malah mendoakan. Doa yang memberi doa itu juga dapat dosa. Iya jelas lah. Kalau orang kafir yang mati doa, yang mati kafir, itu yang mendoakan orang yang mendoakan itu dapat dosa enggak? Iya gimana cara bertentangan sama Allah, bertentangan dengan aturannya. Oh mati. Allah menjamin masuk neraka dan dijamin mendapatkan sisa kubur kok. Tiba-tiba kita mendoakan. Kocok Al-Quran bos. Dalam sama kayak saya Nabi Muhammad kan iya benar. mendoakan pamannya agar masuk Islam. Oh iya, itu tegur kan sama Allah. Enak Rasulullah. Terus kalau tidak salah Nabi Ibrahim ya. Iya Nabi Ibrahim juga menginginkan keselamatan untuk bapaknya, iya kan? Tapi kemudian tidak boleh sama Allah, iya kan? Nah itu Rasulullah jadi tolak. Dia tegur ya. Kita malah berdoa semoga ini sampai, aduh, gimana itu? Ya, ya mana ya? Baik itulah. Dilanjutkan dengan otomatis Allah mengharamkan kezaliman kepada Allah. Ini yakini sebagai itu ya, bahwa apa yang kita lakukan Allah tidak akan pernah zalim terhadap hambanya. Termasuk misalkan aktivitas kita. Kenapa kita gampang aja, materi aja yang gampang dihitung ya. Kenapa kita tidak kaya-kaya? Ya itu. Kenapa kita tidak kaya-kaya? Ya Allah. Nggak punya usaha. Kenapa tidak punya usaha? Modalnya nggak ada. Kenapa modalnya tidak ada? Oh, Pak Chandra kemarin bilang nggak pakai modal, 0 rupiah. Ayo, ayo. Ya mungkin introspeksinya, saya tidak punya ilmu tentang zakat mal, saya tidak punya ilmu tentang halal haram terkait muamalah terkait dagang.
Ingat apa yang disampaikan Abu Bakar ke? Di pasar. Bisa fikih jual beli enggak? Enggak bisa, ayo keluar dari pasar. Bahaya. Umar ke? Bahaya, merusak nanti. Ya seperti itu, belajar dulu. Terus apa lagi? Karena apabila kita positif thinking pada Allah, kalau misalnya kita mendapat harta yang luar biasa sedangkan kita tidak punya ilmunya, coba gimana? Kalau zaman sekarang bahasanya ada literasi keuangan. Sederhana saya saja, saya ketika saya dapat pegawai dari daerah Jember, dan pelosok atau Madura pelosok, gaji pertama, gaji kedua, gaji ketiga tuh biasanya habis untuk apa? Handphone. Langsung ganti handphone. Yang kedua apa? Skincare. Kenapa enggak kamu belikan kambing atau sapi atau bantu orang tuamu? Enggak, pokoknya handphone 2 bulan 3 bulan pasti ganti handphone. Itu Pak Mantu ya. Terus skincare, wajahnya jadi cerah semuanya ya, dulu datang itu hilap, hitam dan mengkilap ya, gitu. Ya, Mas Komar itu pengecualian, itu bisa putih orang Madura itu. Ya, hitam dan mengkilap ya. Datang 2-3 bulan sudah cerah, udah luar biasa. Ya kan, handphonenya sudah baru ya, itulah ini kan. Coba kalau kita seperti itu, Allah tidak mau mendolimi hambanya. Ya kan, makanya itu kita harus sadar diri, oh saya kurang seperti ini, saya kurang seperti ini. Ya, lanjut lagi. Sesungguhnya aku menjadikan haram di antara kalian juga ya, kedoliman ini. Dolim batasnya apa? Ya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga kalau tidak tahu ilmunya juga, nah itu lagi kita termasuk dolim juga. Doa yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni dolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang luar biasa. Contohnya apa? Kalau saya ini kedoliman luar biasa ini, ya kan? Intake lebih besar daripada outputnya, input lebih besar dari output, ini hasilnya. Ini saya bisa, ya Allah, ini dolim ini. Kasihan tubuh, ya kan? Ya, disuruh bekerja keras, ya kan? Makanya ketika habis makan kan tubuh kan lemes kan, itu mengolah, atau mengolah energi kita itu, ya. Itu ya, dilarang, tahu batasannya, ya kan? Tahu batasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Seperti kalau ini enak ya, artinya kalau sama-sama tahu enak. Yang tidak enak dan kita hidup di zaman yang tidak enak ini adalah apabila kita tahu dalam tanda kutip walaupun itu sedikit, lingkungan tidak tahu. Ini yang kadang-kadang timpang. Kita di sini kemarin pernah sampaikan di sini, kita di sini enak, lingkungan yang majelis enak lah, ya kan? Tapi ternyata di luar kok seperti ini. Nah, tidak sama, ya kan? Ini ya. Wis pokoknya, artinya kita jangan sampai ikut-ikutan. Kita tetap dalam posisi tidak ingin mendolimi orang lain. Ya, mantap ya, seperti itu. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jelas apa masuk Nah, iya, ya itu ya, dolim. Kalau orang tidak tahu, kita pasti akan dolim, jatuh dalam keadaan dolim. Ya, ini luar biasa kan, benteng-benteng kita, bekal-bekal kita untuk menjadi seorang khalifah kan dikasihkan semua sama Allah.
Nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh ini. Tak kasih fasilitas ini, ya kan? Kamu jadinya seperti ini, jangan jadi seperti orang lain, ya kan? Nur Allah tersirat dalam Pak Manto dalam kesabaran misalkan. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Oh, muncul di situ. Ya seperti itu. Ya. Baik. Lanjutkan lagi. Wahai hambaku, setiap dari kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Ya jelas ini ya. Hadiah dari Allah. Makanya bersyukur kita dalam keadaan Islam. Wis minimal Islam, walaupun kita masih bersusah payah mencapai keimanan, orang yang beriman paling tidak kita sudah Islam itu sudah luar biasa itu. Selamat sudah selamat. Iya, orang selamat sudah. Agama selamat ya Islam. Islam, coba kasihan kalau kita misalkan mengganti istilah kepada orang non-Islam. Saya lebih suka menggunakan kafir daripada orang non-Islam. Kenapa? Karena non-Islam artinya orang yang tidak selamat. Sedangkan orang kafir artinya orang yang masih tertutup hatinya. Coba enak mana didengar? Sebenarnya kamu orang tidak selamat, ya kan? Kamu masih orang yang tertutup hatinya. Sebenarnya enak kafir, iya kan? Seperti itu. Tapi sekarang sudah populer non Islam, ya. Ya, ya kan? Non jadi kayak icon negatif orang kafir itu sekarang kayak icon Negatif. itu orang suka mengkafirkan kayak Nah, itu. jadi icon yang salah paham. Salah kaprah akhirnya. Memang enaknya karena Allah kan juga nyebutnya gitu ya. Iya, enak. Kafir itu orang tertutup daripada non-Islam. Anda langsung divonis, Anda tidak selamat. Islam sendiri artinya selamat. Nah, ya itu. Salim, terkata selamat. Iya. Artinya salim. Nah, orang yang selamat kan, ya itu. Tapi kalau bagi orang yang awam, Nah, iya itu. agak Kasar. Nah, itu tadi yang saya dokter Anang tadi, itu rancu akhirnya. Ada ya. Dicap aliran Keras gitu ya. Ya, padahal kan itulah dinamika. Sama dengan insya Allah Pak Manto ya. Insya Allah pasti tidak jalannya itu. Ya kan? Pasti insya Allah pasti tidak datangnya. Iya pasti kau gitu ya. Nah, ya itu manusianya gimana loh? Ya itu ya. Jadi seperti sehari kalian adalah sesat kecuali aku bertunjuk. Maka karena di sini statement pertama adalah hanya Allah yang memberikan petunjuk, dilanjutkan dengan statement kedua, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Jelas ini sudah, ya kan? Statement dari Allah yang pertama itu sudah benar-benar kemahakuasaan, satu-satunya jalan yang mampu memberikan petunjuk ya Allah. Yang tercermin dalam Al-Fatihah kita. Setiap kali dalam kita membaca Al-Fatihah kan seperti ini. Kita memohon, ada 2 ayat permohonan kita, ya kan? Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Ya, lanjutkan lagi. Wahai hambaku, setiap dari kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri makan. Sebenarnya sederhana ini, tapi butuh pemahaman, ya kan? Pemahaman dan juga butuh latihan bahwa ya memang Allah lah satu-satunya yang memberikan semua fasilitas. Ya kan? Ya seperti kesimpulan kita kemarin, ya seperti anak sekolah ujian kita sudah dapat kuncinya itu loh. Seharusnya kan itu seperti itu dengan jaminan-jaminan yang seperti ini. Pak Manto pernah nyontek kan dulu? Pernah. Lah, itu kan. Rasanya gimana? Tenang apa enggak tenang akhirnya? Ya tenang. Nah, waktu nyonteknya. Tapi yakin terhadap nilainya baik kan? Nah, ya itu loh. Kebahagiaan seperti kan sama kan? Pasti kita punya perasaan seperti itu. Punya perasaan, oh nanti sebelah saya anak pinter ini. Bisa jadi jujukan nyontoh. Itu sudah membuat kita tenang. Ya kan, terhadap ujian.
Ya toh, walaupun nanti saat nyontohnya ya, dredeg sih, tapi kan sudah ada ketenangan. Nah, itulah yang bisa kita jadikan prototipe dari seluruh kehidupan kita seperti itu. Kita sudah dibeli Al-Quran, sudah diberi keterangan seperti ini, lihat ujian, sekarang kita harusnya gembira. Ujiannya ada kuncinya aja loh. Aman nih Pak Manto ya. Iya kan? Seperti ini, fasilitas apa? Fasilitas doa sudah diberi, fasilitas petunjuk sudah diberi, fasilitas sekarang sarana dan prasarananya. Minta nanti dikasih sama Allah. Ya, jangan tanggung-tanggung mintanya. Iya kan? Ya Manto ya, seperti itu, jangan tanggung-tanggung. Ya nanti misalnya ya Allah saya minta kaya, seperti orang-orang di YouTube itu. Di depan Ka'bah minta fulus. Nah akhirnya diwawancari, wallahu a'lam bener apa salahnya, kita diwawancari waktu pulang dia kaya beneran kan? Nah itu, iya kan? Wallahu a'lam itu kan? Berarti itu orang dhisik ya. Orang langsung ya. Oh, berdoa itu apa? Jadi kan Allah minta 1 triliun. tapi yang berkah ya Allah. Ya. Jangan doyan Pak, tapi ada mil-milnya. Gitu. Ilmu kan udah gak cikal bun. Dorong. Loh, Soalnya ini ada keyakinan dalam hati walaupun sedikit gitu, dikabulkan apa enggak ya. ya, itu enggak boleh, itu dengan statementnya. Yakin gitu, benar-benar yakin, jujur hati. Yang lebih pas lagi, ya kan, daripada ada naik stepnya lagi, daripada kita minta harta yang kaya, zakat mal yang 10M. Nah, itu jelas sudah itu. Hartanya berapa puluh kali lipat ya? 40 kali lipat daripada itu. Dan jelas kalau sudah zakat mal yang kita keluarkan, pasti kita tahu ilmunya, caranya yang benar. Ya, itu Anda ya. Ayo sama-sama berdoa itu ya. Jangan ragu-ragu. 1 tahun kemudian langsung. Udah, itu nanti pindah ke galaksi. Langsung haji, ya kan? Ya Allah alam, ya kan? Nah mungkin Pak Manto usia berapa sekarang? 60. Iya. Kentucky Fried Chicken juga 60 baru start. Iya kan? Kalau Neil Sender itu 60 tahun baru bikin apa? Ayam itu. Iya kan? Enggak masalah Pak Manto ya. Dia mintalah sarana dan prasarana kepada Allah. Maka pasti aku berikan. Ya kan? Niscaya aku beri makan. Lanjutkan lagi. Wahai hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Maksudnya apa ini kira-kira? Jodoh itu. Hah? Jodoh. Banyak hal, bisa jodoh, bisa penutupan aib. Ya kan? Kita pasti punya aib. Kenapa tidak terlihat? Karena Allah yang menutupi. Ya kan? Benar kan? Jodoh. Jodoh seperti pakaian bagi kita. Ya. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang melekat di kita. Ya kan? Yang bisa membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Yang tidak menyalahi aturan juga. Ya kan? Menjalankan perintah menutup aurat dan melakukan aktivitas sebagai khalifah. Pakaian ini yang menempel pada kita apa? Dimaknai banyak, bisa istri, bisa penutupan aib, bisa ilmu, bisa macam-macam. Ya, artinya yang menempel, alat yang menempel pada kita yang bisa kita gunakan aktivitas. Itu ya Pak Manto ya. Lanjut lagi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Ngeri sebenarnya ini ya. Allah itu sudah Membeberkan kamu. iya semuanya, ayo ini. Tapi kenapa kok tidak mau Pak Manto? Apa kok? Lah iya, kenapa? Tinggal minta doa, silakan, asal
doa yang jelek Allah pasti akan mengabulkan. Iya kan, seperti Memang itu. tapi itu gak wajib. Mana yang bilangnya betul. Yang wajib itu tetap Allah. Iya, mau apapun negara ini memperlakukan kepada kita, iya kan? Dan kita tidak bisa apa-apa kecuali tunduk pada aturan. Minta sama Allah, iya kan? Walaupun satu butir nasi, satu butir beras harganya 1.000, satu butir beras harganya 1.000. Kalau Allah sudah kita minta sama Allah, pasti akan diberikan kemudahan. Ya, jangan khawatir, ya benar. Jangan khawatir. Itu hal yang mudah bagi Allah. Ya. Lanjut, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakanku. Dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberi manfaat sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Nah ini, aktivitas kita itu tidak akan pengaruh kepada Allah. Ini hanya berpengaruh pada kita sendiri. Itu ya. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin, nah ini ya, dari kalian semua seperti hati salah seorang di antara kalian paling bertakwa, maka semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Kebalikannya di sini, wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian manusia dan jin seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat, maka semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ini loh. Makanya itu, setiap aktivitas kita usahakan apa ya, sesuai aturan, tidak akan mempengaruhi Allah sedikit pun. Karena itu tadi, semua aktivitas kita itu dalam rangka menjadikan kita sebagai hamba yang tunduk, pasrah untuk diperlakukan apapun oleh Allah. Ya, ya. Kalau kita sudah sesuai dengan aturan, ya kan, terus terjebak pada kemacetan di lampu merah, ya kan, kalau Allah berkehendak mau nanti datangnya di sana tepat waktu, mau apa, ya kan, kalau kita terburu-buru, kalau Allah menginginkan nanti kita terlambat, gimana? Usahakan semaksimal mungkin pokoknya, ya kan, dalam menuruti aturan-aturan Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin, berada dalam satu tanah lapang, kemudian setiap dari kalian meminta kepadaku, lalu aku memberi permintaannya itu, maka hal itu tidak mengurangi apapun dari sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan ke dalamnya. Sesuatu contoh yang materi juga bersifat materi yang bisa diukur, ya kan, bukan menyamakan sesuatu materi dan non materi, tapi berusaha memahamkan kepada kita, ya kan, bahwa seperti ini Allah itu. Wah, jangan takut kalau minta, ya kan. Wah, nanti seperti sampaikan Handika kemarin, wah nanti saya takut minta sama Allah karena apa misalkan, karena saya takut tidak kuat derajat. Nah, itu was-was itu. Mungkin nggak ada was-was, ya kan? Saya minta seperti, saya ingin jadi orang yang soleh, saya ingin jadi orang yang pandai, saya ingin jadi orang yang soleh, saya ingin jadi orang yang bermanfaat, bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa saja, jangan sampai ada was-was setan itu. Nanti kamu tidak kuat derajat loh, iya kan? Nanti kamu tidak ini loh, kamu tidak ini loh. Ya, membacanya Tuh, gimana? Bahasanya, Apa? ya Allah, Engkau maha tahu apa yang aku inginkan. Apa lah? Kabulkanlah apa yang aku inginkan semua. Bukan apa-apa, pokoknya makanya itu. Yang diinginkan. Coba
doa ini Kadang-kadang bingung mau minta berdoa apa? Bener. Tapi sebaiknya didetailkan doa itu, walaupun tidak boleh ada yang terlalu detail daki-daki, tapi doa itu adalah pernyataan ketidakmampuan kita, pernyataan kehambaan kita. Iya kan? Semakin banyak tidak tahu, semakin banyak tidak mampu, berarti kan kemungkinan kita bisa semakin hamba dalam tanda kutip kan. Ini tidak mampu, minta sama Allah, tapi jangan melupakan ikhtiar. Ya. Berdoa tuh Ya, ya belum. Karena kan kita bingung mau berdoa apa. Coba Pak Manto, Apa sih bedanya? bagaimana Pak Manto ketika membahas doanya Nabi Sulaiman, gimana Pak Manto? Jangan Oke. ada manusia yang seperti saya. Maksudnya gimana? Doanya, Mas. Doanya gimana? Ya Allah, gimana? Kekayaan yang sebelum zaman Ah. Berikan, ya, Eh, berikan kekayaan ini Hmm? hanya pada saya saja. dan Jangan tidak pada manusia. manusia yang sampai akhir zaman. akhir zaman. Coba luar biasa nah itu. Ayo Pak Budi. Iya, kemarin saya bawa lihat Andika yang tampil iblis itu. Apa itu termasuk sifat was-was Iya, was yang saya bacanya? bener. Masa bingung, harusnya saya bagaimana? Sesuai dengan aturan, gimana? Jenengan was-wasnya di mana? Ya itu ya kalau sebenarnya akhirnya kita sendiri, ya tergantung diri kita. Ya. Tergantung diri kita. Itu kita menggantungkan pada apa? Pada Allah, Nah, dengan apa? aturan, Aturan. tetap aturan. Makanya ketika misalkan Handika menyampaikan saya tidak meneruskan usaha ini karena ini, oke itu berlaku untuk Handika, ya kan? Tapi Pak Budi kemudian saya tetap lanjut, misalkan, kenapa? Saya usahanya sesuai, zatnya halal, tekniknya halal, ya kan? Tidak apa-apa, karena lebih daripada itu urusan masing-masing. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Handika yang sudah berpikir sampai seperti itu, Pak Budi yang berpikir sampai seperti ini tidak masalah, asal semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. yang Iya. nilai diri kita sendiri. Iya, makanya ini diri kita sendiri. Pada suatu saat nanti akan diberikan kemampuan seperti Handika seperti itu, ya alhamdulillah. Ketika ada peningkatan, iya kan? Seperti itu. Ya, ya. Doa dalam. Ini artinya Oh, gitu. bahwa motivasi kita setiap agar tidak ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan ini kan Allah menyampaikan ya memang Allah itu kan kita kan sering secara tidak langsung atau secara tidak sengaja itu menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan manusia. Misalkan kita minta tadi minta uang 1 triliun langsung secara otomatis dalam bawah sadar kita ngomong opo iso Usaha aja nggak punya ya. Iya caranya 1 miliar aja selalu ada secara tidak langsung atau di bawah alam bawah sadar kita kan ngomong seperti itu karena masih ada keyakinan walaupun mungkin kita tidak sadari kita menyamakan Allah dengan makhluk kita menganggap Allah itu seperti makhluk yang punya keterbatasan dan sebagainya sehingga kita jadi berkurang keyakinannya. Itu yang kadang mempengaruhi doa kita seperti kan tadi kan secara tidak langsung ceplos langsung ngomong 1 miliar aja kan? Itu karena saya karena saya mengalami satu kondisi cerita saya tapi memang sulit sekali satu kondisi saya waktu itu sakit gitu sakit pokoknya beberapa hari terus hilang suara saya hilang ya saya tenggorokan hilang gitu padahal saya harus presentasi dan sebagainya gitu pokoknya waduh presentasi penting dan sebagainya pagi hari habis subuh itu saya ingat ruqyah yang dan Allah doa ini ya bisa meruqyah sendiri dengan obat pun nggak mungkin dalam
mungkin butuh beberapa hari untuk mengembalikan suara. Terus ya aku ingat pokoknya doa itu syarat-syarat doa gini, terus sebab-sebab doa digabungkan dan yakin dan berusaha, pokoknya saya berusaha memenuhi itu. Kemudian saya pegang daerah yang sakit, kemudian saya berusaha meruqyah dengan ayat Al-Qur'an yang mungkin mungkin bisa, dan berusaha yakin gitu kan. Memang susah sekali kondisi seperti itu, mendatangkan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu, dan tiba-tiba suara saya yang hilang itu tidak sengaja, bukan tiba-tiba kembali tanpa minum obat. Menarik. Terus ya memang mendatangkan waktu itu, mendatangkan keyakinan dan seyakin-yakinnya itu susah sekali. Kadang selalu muncul, kadang setan ngomong bicara nih, masalah bicaranya itu urusan Allah gitu. Maksudnya Allah mau ngasih kamu 1 miliar, 1 triliun, caranya bagaimana itu urusan Allah gitu. Kalau Allah sudah berkehendak pun fayakun, nggak akan ada yang bisa menghalangi, kan di Arba'in yang nomor 19 ya. Ini juga ada di sini kan? Andai kata seluruh manusia berkumpul kemudian ingin memberikan kemudaratan kepadamu, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan bisa. Jika seluruh manusia berkumpul ingin memberikan kebaikan ke kamu, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan bisa. Yang di yang ke-19 itu ya. Terus di sini juga kan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu kan ini dari awal sampai akhir ini ya, sejak orang yang pertama hingga yang terakhir itu kumpul gitu, dari Nabi Adam sampai nanti terakhir anak cucu kita kumpul gitu. Ini nggak hanya manusia, tambah manusia dan jin. Saking banyak berapa kita hitung berapa banyak itu. Kemudian mereka berdoa gitu. Semuanya berdoa semuanya berdoa dan semua Allah kabulkan itu. Ini sangat kecil ya Mas. Saya tadi minta minum sekaligus ini mengilustrasikan andai kata ini lautan yang sangat luas itu, kemudian jarum dimasukkan. Nah, air yang tersisa ini adalah yang diperuntukkan manusia. Iya, ini yang diperuntukkan. Kemudian semuanya minta padaku seperti ini, jarum yang dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Ini laut ini gelas nih, tapi kata ini laut kan luas sekali airnya ya. Terus dimasukkan jarumnya, ini jarum lebih kecil dari sedotan. Itu air yang tersisa di jarumnya ini inilah doa dari seluruh manusia dari Adam sampai terakhir, dan jin dan manusia dari akhir. Kemudian ini tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah lautan ini yang sangat besar sekali itu. Ini hanya gelas air ya. Iya. Manusia yang meminta itu cuma segini toh. Enggak berarti sama sekali bagi Allah SWT. Itu yang menumbuhkan keyakinan itu yang susah. Iya. Lah, iman berarti yakin, semakin yakin kita, semakin iman kita kepada Allah. Ya, coba. Luar biasanya itu. Lanjutkan ya. Luar biasanya manusia ini ya. Untuk ini itu tidak bisa secara spontan atau tidak bisa secara tiba-tiba atau selalu dikondisikan pada sesuatu yang tidak enak. Kenapa gitu loh? Ngerti maksudnya? Udah kepepet baru. Kenapa waktu seneng-seneng gini, waktu kita longgar, ya kan? Malam berdoa dengan penuh keyakinan. Biasanya gitu kan Pak Mando ya. Kalau kepepet baru penuh keyakinan, ya kan? Kalau enggak kepepet, kadang-kadang ya santai aja. Nah, itu loh. Kenapa kita tidak membuat suasana bahwa diri kita ini seperti ini? Sudahlah, Allah itu maha segalanya. Kenapa kita tidak yakin 100%? Kenapa kok nunggu waktu ketika Iya. Allah kan pengen ini toh. Allah kan pengen makhluknya seperti ini. Yakinlah kepadaku. Tapi kok gak melaksana geser dikit suasananya. Iya kan? Dikasih geser dikit supaya muncul suasana yang yakin seperti itu. Iya Om ya.
dipepet sedikit sama Allah, terdesak baru. Seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya setiap saat kita memunculkan ini itu. Ya, itu. Dan luar biasa diingatkan oleh Dr. Anang tadi, memang kita sering menyamakan Allah dengan makhluk itu secara tidak sadar. Makanya itu subhanallah itu setiap kali kita dituntut subhanallah itu, yaitu kita sebenarnya sendiri itu ya seperti itu, kadang menilai secara tidak langsung ya Allah tidak mampu, Allah ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Itu fungsinya subhanallah kita itu iya kan, iya matanya terhadap doa kita sendiri. Coba ayo, mau enggak seperti itu? Ya Allah, tahun depan saya pengen zakat mal 10M, 1M. Nah, jangan banyak-banyak dulu, atau 10 juta dulu kemarin Pak Wanto ya. Zakat mal 10 juta, berarti kekayaan kita kan 400 juta berhenti. 400 juta nih? 25%. 4M berhenti. Jujur ya pasti. Artinya muncul ya. Apa 4,5M, 4M baru muncul zakat 10 juta itu. Iya Pak. Itu kesehatan. Lah ya makanya ini akhirnya kan. Ini akhirnya. Kenapa? Allah sudah menyampaikan semuanya. Allah saya ini maha kuasa, saya ini maha segalanya. Mintalah semuanya. Masa harus digiring sama Allah dalam keadaan yang kepepet baru muncul itunya? Kenapa enggak normal-normal itu munculkan itu? Ayo, ya kan? Ini baca nanti Pak Manto tengah malam waktu sholat subuh doa seperti ini, ajak istrinya. Paling enggak menyediakan suasana yang pengen nangis kan, lihat istrinya. Ya seperti ini luar biasa. Ini memotivasi kita. Ayo. Bukannya kita ndak mau ujian pasti ada. Cuman suasana yang kemarin Pak Manto sampaikan, jadikan suasana ini seperti ini. Kita posisikan Allah itu sebagaimana mestinya. Ya, ketika kita ndak mampu, kita sadari, ndak nunggu ketidakmampuan itu, ndak nunggu kita merasa ndak enak dulu. Iya kan, ketidakmampuan, aduh saya tidak mampu ini, udah solusinya apa? Solusinya tetap Allah, minta sama Allah, iya kan? Terus sering berkali-kali, iya kan? Kalau saya sih sering, Pak Parti juga sering. Dikala berapa hari harus, kalau saya dikala berapa hari harus bayar tagihan dari Cina M, sekarang enggak pegang uang, udah angkat tangan. Itu paling sakti udah, ya kan, angkat tangan. Mau apa lagi Pak Manto? Buka bos. Itu coba, ya kan? Walaupun motivasinya macam-macam, ya kan? Boleh itu asal cara yang tepat. Ayo, kemarin itu sholat gerhana. Jangan lupa setelah sholat gerhana angkat tanganmu, lunasi hutang saya ya Allah. Boleh. Kenapa tidak sepele-sepele seperti itu? Iya, semakin kita banyak minta, semakin kita memang posisi kita hamba. Iya, Manto ya. Harus berani. Ini yang benar Pak Budi. Ini yang bahaya. Wah, nanti saya seperti ini, nanti saya dinilai sebagai makhluk yang gimana sama Allah, bukan materi. Kita boleh kok, ada sarananya kok. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Terus, wahai hambaku, sesungguhnya ini semua adalah amal-amal kalian. Aku hitung untuk kalian, kemudian aku sempurnakan ya tadi, Pak Budi. Tidak mungkin amalan kita itu mencapai surga, itu tidak mungkin. Akan disempurnakan oleh Allah untuk kalian. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, nah ini, jangan sekali-kali ia menyalahkan Allah, salahkan diri sendiri. Karena di awal tadi, Allah tidak mungkin zalim terhadap dirinya sendiri, dan Allah tidak mungkin zalim terhadap makhluknya.
Kenapa saya enggak? Itu kan makanya, kenapa saya enggak kaya-kaya? Saya tanya balik, tahu enggak ilmunya muamalah? Tahu enggak ilmunya apa? Pengelolaan harta secara Islam. Dia kan tahu enggak ilmunya zakat mal? Enggak tahu semua. Kasihan nanti, Allah itu maha adil. Nanti kalau dikasih itu semua, wah. Ya, sesuai ahlinya. Lah itu, saya kira rusak semua. Pelan tak titik-titik. Coba, sederhana aja. Sebenarnya kita cari harta, kita diberikan semua harta. Materi, kembali lagi materi. Itu untuk apa sih? Ibadah. Hah? Ibadahnya seperti apa? Bangun masjid terbesar di Surabaya, mengalahkan Al-Akbar. Ya kan? Kan salah kan kalau kita hanya untuk disimpan kita. Iya kan? Kan enggak boleh kita menghitung-hitung uang kita, enggak boleh. Iya, tambah lagi ini tambah wedit. Lah ya makanya itu. Itu kan artinya dalam tanda kutip kita salah satu orang yang hamba yang dipercaya oleh Allah untuk mendistribusikan ini kan. Bukan untuk ini kan. Didistribusikan. Oh, Yohana. Lah. Didistribusikan ya kan? Memantaskan diri. Memantaskan diri. Ayo, didistribusikan. Memang itu tuh. Kan Allah kan belum percaya sama Nah, itu harta yang kita dapatkan dari Allah ini, dititipkan ini memang kita kembalikan. Ini buat apa ya Allah harta ini? Ya kan? Kita harusnya seperti itu, bukan waduh ini untuk saya. Wah, rezeki anak soleh. Wah, ya bebas kalau enggak, ini sebenarnya kita dapat semuanya. Ini tanya pada Allah, ya Allah, gimana caranya? Untuk apa ini ya Allah? Tanyanya gimana ya? Baca Al-Quran maksudnya. Iya kan? Gimana ya Allah? Oh, untuk ini. Kita distribusikan. Untuk ini. Iya kan? Bahkan di dalam Al-Quran kan di Islam disebutkan kekayaan kita itu bukan dari nominal yang kita kumpulkan, tapi nominal yang kita sudah distribusikan. Betul kan? Itu yang dinilai, bukan ini. Ini toh nanti kalau kita meninggal jadi waris, habis. bukan anak. Iya kan? Makanya. Anak sampai nurut. Pak Manto coba apa? Contoh lagi seperti bapak saya itu yang di Blok Rukom. Semua harta saya silakan jadi waris. Tapi ini musola ini tetap atas nama saya. Nah itu, ini tetap egois untuk seperti Pak Chandra kemarin, egois untuk akhirat. Ini untuk saya, tidak boleh untuk kalian. Itu ya Pak Manto. Pak Manto sudah kan? Baik, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan di sini? Ayo, wah. Saya sadar diri ya. Yang pertama tadi yang fenomena orang berdoa di depan Ka'bah itu, akhirnya jadi kaya betul itu kan ya wallahualam. Pas diwawancarai kan, kenapa nggak minta surga? Ya karena dengan saya kaya nanti saya bisa ibadah. Kalau ibadah saya bagus, saya bisa berharap surga banyak. Iya kan? Nah itu. Di dunia hasanah, wabil akhirat hasanah, loh kan, cocok, ya kan? Terus tadi kan. Terus yang kedua itu soal misalnya tadi kita sebagai hamba diperkenankan untuk berdoa yang yes unlimited. Tapi di satu sisi kita apa ya melihat bagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah kan yang di dalam hadis sepertinya saya belum pernah menemukan Rasulullah minta rezeki yang berlimpah itu tidak ada. Yang ada tuh ya Allah cukupkanlah rezeki untuk keluarga Muhammad ya, seperti itu aja. Nah, ya Robbana itu. Robbana atina fid dunya. Bukankah sikap bijak kita misalnya kan? Kita melihat apa yang boleh, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang. Boleh misalnya kita minta uang 1 miliar, tapi dengan tujuan kebaikan tertentu ya kan itu boleh. Yang dianjurkan ya minta rezeki yang cukup supaya jelas arahnya. Yang nggak boleh itu minta rezeki banyak tapi tujuannya jelas
atau cuma panjang angan-angan tok? Nah, Anak kosong. itu. Ini yang mana ya? Baik. Terus ada lagi sampaikan. Nih, buka sedikit lagi. Ya, betul yang disampaikan Mas Andi apa Andika ini. Ya, apa Rasulullah nggak pernah minta ini ya kekayaan dunia. Ya, Rasulullah pernah berdoa ini apa? Meminta perlindungan dari kefakiran dan kekufuran. Apa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr itu kan yang kita baca di zikir pagi petang itu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr apa Allah ya Allah lindungilah aku dari kekafiran dan kefakiran karena kefakiran ini bisa menyeret banyak orang karena fakir kemudian dia dikasih iming-iming untuk pindah agama ya apa salah satu apa banyak yang terjadi dulu saya di Semarang ada gerakan-gerakan orang yang ini apa mengkafirkan orang pada orang-orang yang ini apa jadi misionaris itu orang-orang non muslim itu ada kelompok orang-orang yang dia ya kayak Islam ini apa yang dia lunak ada yang garis keras gitu ya jadi ada sekelompok non muslim yang dia apa memang mensurvei suatu lokasi kemudian melihat daerah tersebut ini kelompok daging atau tulang gitu ada apa kalau daging itu mudah apa dibawa ke dipengaruhi nah, setiap hari kasih Indomie apa beras minyak lama-lama ini orang baik terus dia lama-lama diajak apa diajarkan ke apa ajaran-ajaran mereka, ajaran Nasrani maupun akhirnya mereka pindah. Ada satu kampung itu di daerah apa? Saya ingat saya dulu pergerakan di daerah Salatiga. Salatiga banyak. Nah, apa? Jadi intinya memang Rasulullah, saya ingat saya juga nggak ada minta kekayaan, tapi ini berdoa dari kefakiran. Jadi jangan sampai kita apa? Kalau kita apa? Mungkin sebagian kita bisa membantu saudaranya yang kesulitan itu kan lebih baik nanti dan apa tidak dilarang oleh Rasulullah. Utsman bin Affan juga sangat bisa banyak membantu di perang-perang Rasulullah. Khadijah istrinya Rasulullah juga saudagar yang kaya raya. Tapi ya ini hati-hati karena ada dua kondisi apa yang saya tahu itu dua-duanya baik. Yang pertama apa diberikan nikmat kemudian dia bersyukur maka itu kebaikan atau diberikan ujian kemudian dia bersabar mana yang mau dipilih kaya bersyukur atau miskin bersabar itu dua-duanya baik masuk surga pernah dibahas apa mana menjadi orang yang tapi dua-duanya baik mana yang lebih baik ya yang paling bertakwa nanti apa pernah jadi pembahasan para ulama itu juga mau menjadi orang mendapatkan nikmat tapi bersyukur tapi masalahnya banyak orang yang jatuh ke dalam apa dosa itu ketika dia mendapatkan nikmat lebih banyak daripada yang diberi ujian kemudian dia apa biasanya di ujian kan dia introspeksi diri ini mendekat bersabar tapi yang dapat nikmat ini kadang lupa gitu. Tapi kalau misalkan dia mendapat nikmat kemudian bersyukur dan juga apa mendapatkan ujian dia bersabar dua-duanya kebaikan. Yang paling baik mana? Pernah ditanya para ulama itu bertanya mana yang lebih baik? Ya di antara keduanya baik yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Ya. Kalau alamin itu satu ya, baik alhamdulillah banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Gunakan hadis ini secara baik dan tepat. Ini termasuk cara mengesahkan Allah ya. Jangan khawatir. Allah itu maha segalanya. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.